Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Keluar kantor tanpa izin, puluhan ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin terjaring razia. Warga Martapura Kabupaten Banjar menemukan uang puluhan juta rupiah yang rusak akibat banjir. Harga telur ayam di Kabupaten Tabalong disubsidi hingga akhir tahun 2022. Puluhan aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin terjaring razia yang digelar Satpol PP setempat. Mereka terjaring razia saat melintas di depan Taman Kamboja kawasan Anang Adenansi Banjarmasin Tengah Senin siang. Para ASN ini terjaring razia karena keluar kantor saat jam kerja, namun tidak mengantongi izin maupun surat tugas. Salah satu ASN Baihaki beralasan ia keluar kantor saat jam kerja karena menjemput anaknya pulang sekolah. Oh, ulangan. Iya. Tapi tadi Bang kayak apa Presiden Pak pas dan harus membawa surat tugas. Bukan surat tugas, surat izin. Kebetulan tadi kan pikiran kita kan sebentar aja, habis nganter anak kembali lagi gitu kantor. Tapi memang tahu aturannya lah Pak, bila keluar harus ada surat izin. Kebetulan tadi itu kita mau cepat-cepat. Karena enggak ada yang yang jemput. Maklum aja. Iya. Mungkin itu aja. Berarti nggak ada izin tadi Pak lah, keluar lah. Spontan aja. ASN atau PNS pemerintah Kota Banjarmasin khususnya yang berada di luar kantor pada saat jam dinas atau pada saat jam kerja. Tujuannya memang mau kita tertibkan, mau kita data dan akan nanti disampaikan ke SKPD terkaitnya melalui BKD-Diklat. Untuk sanksi sendiri bagi sanksi nanti BKD-Diklat yang menentukan apakah nanti mungkin tahapan awal kan kita kan ini baru pertama setelah sekian lama. Setelah COVID kemarin baru kita laksanakan kembali dan rencana mau kita rutinkan ke titik-titik tertentu nantinya. Untuk terkait masalah sanksi, nanti SKPD terkait yaitu BKD-Diklat yang akan menentukan kalau tahapan pertama apakah nanti teguran dulu atau peringatan dulu bahwa disampaikan. ASN yang terjaring razia karena tidak mengantongi surat izin berjumlah 36 orang. Mereka didata Satpol PP dan data tersebut akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk penindakan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Puluhan aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin yang terjaring razia akan diberi sanksi disiplin. Berdasarkan data yang diserahkan Satpol PP kepada Badan Kepegawaian Daerah Banjarmasin, ASN yang terjaring razia berjumlah 36 orang. Mereka terjaring razia karena meninggalkan kantor saat jam kerja dan tidak mengantongi izin. Koordinator Disiplin Pegawai Mutia menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan ASN yang terjaring razia. Jika para ASN tersebut memang tidak memiliki izin, maka mereka akan diberi sanksi disiplin. Dapat 36 pegawai, tapi ada campur dengan honor ASN. ASN juga. Kemudian rata-rata sebagian kepentingan pribadi untuk anak, ada yang rumah sakit. Rata-rata tidak ada tugas, atau tidak ada surat tugas atau Surat izin. ada surat izin keluar. Seharusnya memang ada surat izin kan Bu kalau untuk keluar. Nah terus Bu, tindak lanjutnya ini kayak apa Bu? Setelah ini kami menunggu
data dari Satpol PP ke BKD untuk menindaklanjuti apakah memang bisa dikeluarkan surat tugas oleh atasannya. Kami beri kesempatan untuk melengkapi surat tugasnya. Tapi kalau memang tidak ada surat tugas dari atasan atau pimpinannya, kami menindaklanjuti untuk disiplin pegawainya. ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin diimbau tidak keluyuran saat jam kerja. Jika hendak keluar kantor saat jam kerja, ASN diwajibkan meminta izin terlebih dahulu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Warga Pesayangan Martapura Kabupaten Banjar menemukan uang rusak bernilai puluhan juta rupiah. Uang kertas yang terdiri dari lembaran Rp500 hingga Rp100.000 tersebut ditemukan di rumah warga bernama Marsita. Ternyata uang yang tersimpan di dalam ember bekas cat itu merupakan tabungan Marsita yang dikumpulkannya sejak puluhan tahun lalu. Seorang warga Ansari menjelaskan uang tersebut bukan ditemukan tapi memang diambil dari rumah Marsita untuk pengobatan yang bersangkutan. Perempuan lansia yang sudah berusia 80 tahun tersebut sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Marsita menyuruh warga dan kerabatnya mengambil uang tabungan tersebut. Sayangnya uang bernilai puluhan juta rupiah itu tidak dapat digunakan karena sebagian besar rusak akibat terendam banjir. Uang itu diambil di rumahnya pada Sabtu siang, namun pada malam harinya Marsita meninggal dunia di rumah sakit. Membuka yang diamanatkan dari beliau juga untuk mencari duit yang sudah lama terendam itu melayang banjir 2 tahunan kemarin. Untuk menabung ini beliau mungkin sudah tahun 80-an, kalau lihat dari uang yang 500-an ini kan 92 keluarannya, mungkin mulai tahun 80 sudah bekerja dan menabung. Tapi kan uangnya ada yang rusak-rusak, hancur. Mudah-mudahan kalau ada yang memfasilitasi atau yang membantu untuk ke bank kan bisa ditukar. Dan uangnya untuk keperluan yang meninggal juga, untuk mungkin bahawa, dan untuk disedekahkan itu. Ansari yang merupakan kerabat dari almarhumah Marsita berharap uang ini dapat ditukarkan di bank agar dapat digunakan untuk kegiatan haul atau peringatan wafatnya Marsita. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Keluar kantor tanpa izin, puluhan ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin terjaring razia. Warga Martapura Kabupaten Banjar menemukan uang puluhan juta rupiah yang rusak akibat banjir. Harga telur ayam di Kabupaten Tabalong disubsidi hingga akhir tahun 2022. Setelah beras dan kacang kedelai, pemerintah Kabupaten Tabalong menyubsidi telur ayam. Program subsidi telur ayam di Tabalong mulai diberlakukan Senin kemarin. Pedagang sudah dapat membeli telur bersubsidi tersebut di gudang Promda Jaya Persada. Saat ini harga telur ayam di pasaran mencapai Rp29.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam bersubsidi untuk pedagang harganya hanya Rp25.000 per kilogram. Namun mereka diwajibkan menjual kepada warga dengan harga Rp27.000 per kilogram. Terutama sangat artinya mendukung program pemerintah dengan adanya telur subsidi yang
kasih harga 25 disuruh jual 27. Jadi itu yang himbauan yang paling maksimal bisa kita lakukan adalah para pedagang tidak menjual kembali dengan harga di atas harga distributor. Jadi masyarakat sekarang kalau ingin membeli telur, sebenarnya mereka bisa membeli di pedagang dengan harga distributor. Walaupun membelinya eceran. Program telur ayam bersubsidi di Kabupaten Tabalong diberlakukan hingga akhir tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Ratusan pelaku usaha di Kota Banjarmasin mendapat bantuan langsung tunai BLT pengalihan subsidi BBM tahap kedua. Pembagian BLT berlangsung di Bangkalsel, kawasan Lambu Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Senin pagi. Pelaku usaha yang mendapatkan BLT diantaranya peternak, petani, sopir angkot, pengemudi ojek, dan becak. Mereka masing-masing mendapat BLT Rp300.000 untuk 3 bulan, yakni Oktober hingga Desember 2022. Salah satu penerima, Sabri, merasa terbantu atas bantuan langsung tunai ini. Rencananya uang tersebut akan dibelikan bibit ikan agar usahanya makin berkembang. Ini dapat bantuan apa nih, Bang? Buat beli bibit katanya. Beli bibit. Berapa dapat uangnya, Bang? 300.000. 300.000. Ini gimana, Bang, dengan adanya bantuan seperti ini, Bang? Ya biar bisa lebih ini lagi lah kan masyarakat kita nih untuk pertumbuhan ekonominya. Terbantu nggak, Bang, dengan adanya seperti ini? Ya mudah-mudahan berikutnya kan bisa ada bantuan lagi biar bisa meningkatkan volume perikanannya lagi. Kalau Pian nih di rumah aja atau punya tambak atau seperti apa, Bang? Ada kolam di belakang. Cuman ini masih di depan rumah sih. Bahwa setiap pemerintah daerah menyiapkan 2% dari DAU APBD itu untuk mensubsidi 3 sektor. Transportasi, pertanian perikanan, dan UMKM. Nah, ini diharapkan dapat mendorong, membantu masyarakat untuk mengatasi harga yang semakin naik yang mengakibatkan inflasi di daerah. Nah, kita kemarin memang dianggarkan sekitar kalau 2% dari APBD dari DAU itu 7,2. Ya, 7,2 miliar. Kemarin itu sekitar 22.000 yang diperkirakan usulan dari. Pelaku usaha di Banjarmasin yang menerima BLT pengalihan subsidi BBM tahap kedua ini berjumlah sekitar 600 orang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Warga yang bermukim di bantaran Sungai Ujung Murung Tanjung, Kabupaten Tabalong akan direlokasi pemerintah setempat. Mereka akan direlokasi karena permukiman di bantaran sungai ini kerap terendam banjir saat curah hujan tinggi. Disperkim Tabalong sudah membebaskan lahan seluas 1 hektar di Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung untuk merelokasi warga. Kita penganggaran perumahannya ini di 2023. Nah, kami berharap ini nanti akan teman-teman di bidang Perkim pada awal penganggaran nanti secepatnya bisa dilaksanakan, secepatnya pula kita bisa relokasi. Rencananya rumah relokasi untuk warga di Kelurahan Agung Tanjung mulai dibangun tahun 2023 mendatang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Keluar kantor tanpa izin, puluhan ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin terjaring razia. Warga Martapura, Kabupaten Banjar menemukan uang puluhan juta rupiah yang rusak akibat banjir.
Harga telur ayam di Kabupaten Tabalong disubsidi hingga akhir tahun 2022. Sejumlah warga Kabupaten Banjar mendapat hadiah umroh dari pemerintah, TNI, dan Polri setempat. Mereka memenangi undian hadiah umroh karena mengikuti vaksinasi COVID-19. Salah satu warga yang beruntung, Faisal, bersyukur akan berangkat ke Tanah Suci. Warga Martapura ini tidak menyangka memenangi hadiah umroh karena mengikuti vaksinasi COVID-19. Ya, semua itu pasti bahagia, yang luar dugaan. Itu vaksin keberapa waktu itu? Kedua. Pak, ini kan vaksin kedua mendapat. Itu memang ada niatkannya untuk kesehatan, Pak? Untuk kesehatan. Oke, jadi nggak ada terbayang bahwa akan mendapat hadiah umroh ya? Nggak ada terbayang. Oke. Saat pengumuman mendapat umroh gimana perasaannya, Pak? Ya, senang, campur bahagia sambil ya bahagia lah. Nah, setelah tanggal 3 ini akan berangkat, apa aja sih yang disiapkan? Ya, jaga kesehatan. Ya, olahraga. Terus? Biar di sana sehat. Oke. Kalau vaksinnya sudah lengkap ya? Lengkap. Menang undian umroh. Insya Allah di tanggal 3 Desember nanti akan berangkat. Menang undian umroh vaksin dan juga bersama beberapa pemenang dari musabakoh, yaitu ada 2, pemenang juara umum maupun juga juara favorit, dan juga beberapa pengurus PTQ pendamping juga ikut. Kemudian umroh vaksin adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga Forkopimda. Ini adalah ikhtiar seluruh masyarakat Banjar, dan kesempatan kami, apresiasi kami dengan mengundi tersebut. Pemenang hadiah umroh vaksinasi COVID-19 Kabupaten Banjar berjumlah 6 orang. Mereka akan diberangkatkan pada 3 Desember 2022 mendatang bersama 2 pemenang MTQ Nasional ke-29 perwakilan Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. ...566 sarjana Institut Agama Islam Darussalam IAID Martapura Kabupaten Banjar diwisuda. Wisuda berlangsung dalam sidang senat terbuka strata 1 angkatan ke-19 IAID Martapura yang digelar di salah satu hotel kawasan Banjarbaru Utara Senin pagi. Ratusan sarjanawan dan sarjanawati yang diwisuda terdiri dari 3 fakultas, yakni Fakultas Syariah, Tarbiyah, dan Ekonomi Bisnis Syariah. Salah satu sarjanawati, Deborah Titania, merasa senang dan bersyukur karena bisa menyelesaikan pendidikan strata 1 dalam 4 tahun. Ia berharap ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di IAID Martapura bisa bermanfaat. Nih hari ini di wisuda nih. Yang pasti nggak nyangka banget, senang banget akhirnya bisa lulus S1 dalam waktu 4 tahun. Ya. Izin Mbak, dari fakultas apa ini Mbak? Dari Fakultas Syariah. Syariah. Apa nih harapannya ke depan nih untuk selanjutnya nih gimana nih? Pastinya semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kedepannya, bisa terpakai yang didapatkan dari perguruan tinggi. Pendidikan Islam anak usia dini atau PAUD. Rektor Hafiz Ansari mengimbau sarjanawan dan sarjanawati IAID Martapura untuk melanjutkan pendidikan strata 2 hingga strata 3. Walaupun wisudawan wisudawan ini kita selesai belajar di sini, kita berharap dia tetap terus belajar dan belajar. Bahkan kita minta kalau bisa melanjutkan ke program lebih tinggi S2 dan S3. Yang kedua, kita mengharapkan agar mereka bisa mengamalkan ilmunya di tengah masyarakat, punya kontribusi besar dalam pembangunan agama bangsa dan negara, serta tetap memelihara dan berkomitmen untuk terus memelihara nama baik Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Seperti kata Ketua Yayasan, Institut Agama Islam Darussalam Martapura itu merupakan bagian tak terpisahkan dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Jadi nama baik Pondok Pesantren harus tetap dipelihara dan dijaga oleh para alumni-alumni. Sarjanawan dan sarjanawati IAID Martapura juga diimbau menerapkan ilmunya
untuk membantu masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan melaporkan. Di Desa Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, terdapat seorang warga yang sangat kreatif memanfaatkan bahan baku dari batok kelapa menjadi berbagai macam kerajinan loh. Seperti miniatur satwa endemik Bekatan, figura, pot bunga, topeng, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Dia adalah Sumaji, warga Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola. Tidak hanya membuat berbagai macam kerajinan dari batok kelapa, Sumaji juga memanfaatkan isi kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. VCO diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya meningkatkan energi dan stamina, juga mengurangi peradangan kronis. Sumaji mengatakan bahan utama kerajinan dibuat dari tempurung kelapa, namun isi kelapa tidak dibuang, melainkan memanfaatkannya untuk membuat VCO. Sumaji menggeluti kerajinan dari batok kelapa ini sudah kurang lebih selama 4 tahun. Namun sayangnya usaha ini terkendala pemasaran dan peralatan yang digunakan masih belum lengkap. Sementara ini, untuk membuat berbagai kerajinan, Sumaji hanya bisa mengandalkan peralatan seadanya. Sedangkan untuk memasarkan hasil kerajinan buatannya, terkadang Sumaji hanya memasarkannya saat event peringatan hari jadi kabupaten atau provinsi saja. Kelapa dalam sebuah, jadi dari tempurungnya, dari sabutnya, dari manggar-manggarnya, dari upihnya. Jadi kita mencoba untuk menjadikan semua itu bisa digunakan, bisa digunakan untuk kerajinan-kerajinan. Nah, kalau untuk kelapa dalamnya sendiri, ya kita sudah membuat VCO, jadi virgin coconut oil itu kita sudah kita buat dan ini sudah kita pasarkan. Dan insya Allah masyarakat kita di lingkungan kita ini sudah bisa sudah mengetahui juga, bahkan sudah ada yang menggunakan untuk pengobatan karena ini sifatnya herbal. Sumaji berharap adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk menunjang usahanya, baik berupa peralatan maupun pemasaran. Selain agar dapat mengembangkan hasil kerajinannya, melalui usaha ini diharapkan juga nantinya dapat memberdayakan warga di sekitarnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Keluar kantor tanpa izin, puluhan ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin terjaring razia. Warga Martapura Kabupaten Banjar menemukan uang puluhan juta rupiah
yang rusak akibat banjir. Harga telur ayam di Kabupaten Tabalong disubsidi hingga akhir tahun 2022. Puluhan aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin terjaring razia yang digelar Satpol PP setempat. Mereka terjaring razia saat melintas di depan Taman Kamboja kawasan Anang Adenansi Banjarmasin Tengah Senin siang. Para ASN ini terjaring razia karena keluar kantor saat jam kerja, namun tidak mengantongi izin maupun surat tugas. Salah satu ASN Baihaki beralasan ia keluar kantor saat jam kerja karena menjemput anaknya pulang sekolah. Oh, ulangan. Iya. Tapi tadi Pak kayak apa Presiden Pak pas dan harus membawa surat tugas. Bukan surat tugas, surat izin. Kebetulan tadi kan pikiran kita kan sebentar aja, habis nganter anak kembali lagi gitu kantor. Tapi memang tahu aturannya lah Pak, bila keluar harus ada surat izin. Kebetulan tadi itu kita mau cepat-cepat. Karena enggak ada yang yang jemput. Maklum aja. Iya. Mungkin itu aja. Berarti nggak ada izin tadi Pak lah, keluar lah. Spontan aja. ASN atau PNS pemerintah Kota Banjarmasin khususnya yang berada di luar kantor pada saat jam dinas atau pada saat jam kerja. Jadi tujuannya memang mau kita tertibkan dan mau kita data dan akan nanti disampaikan ke SKPD terkaitnya melalui BKDiklat. Untuk sanksi sendiri bagi sanksi nanti BKDiklat yang menentukan apakah nanti mungkin tahapan awal kan kita kan ini baru pertama setelah sekian lama setelah COVID kemarin baru kita laksanakan kembali dan rencana mau kita rutinkan ke titik-titik tertentu nantinya. Untuk terkait masalah sanksi nanti SKPD terkait yaitu BKDiklat yang akan menentukan kalau tahapan pertama apakah nanti teguran dulu atau peringatan dulu bahwa disampaikan. ASN yang terjaring razia karena tidak mengantongi surat izin berjumlah 36 orang. Mereka didata Satpol PP dan data tersebut akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk penindakan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Puluhan aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin yang terjaring razia akan diberi sanksi disiplin. Berdasarkan data yang diserahkan Satpol PP kepada Badan Kepegawaian Daerah Banjarmasin, ASN yang terjaring razia berjumlah 36 orang. Mereka terjaring razia karena meninggalkan kantor saat jam kerja dan tidak mengantongi izin. Koordinator Disiplin Pegawai Mutia menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan ASN yang terjaring razia. Jika para ASN tersebut memang tidak memiliki izin, maka mereka akan diberi sanksi disiplin. Dapat 36 pegawai, tapi ada campur dengan non ASN. ASN juga. Kemudian rata-rata sebagian kepentingan pribadi untuk anak, ada yang rumah sakit. Rata-rata tidak ada tugas, tidak ada surat tugas atau surat izin. Ada surat izin keluar. Seharusnya memang ada surat izin kan Bu kalau untuk keluar. Nah terus Bu, tindak lanjutnya ini kayak apa Bu? Setelah ini kami menunggu data dari Satpol PP, BKD untuk menindaklanjuti apakah memang bisa dikeluarkan surat tugas oleh atasannya. Kami beri kesempatan untuk melengkapi surat tugasnya. Tapi kalau memang tidak ada surat tugas dari atasan atau pimpinannya akan ditindaklanjuti untuk disiplin pegawainya. ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin diimbau tidak keluyuran saat jam kerja. Jika hendak keluar kantor saat jam kerja, ASN diwajibkan meminta izin terlebih dahulu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.
Warga Pesayangan Martapura Kabupaten Banjar menemukan uang rusak bernilai puluhan juta rupiah. Uang kertas yang terdiri dari lembaran Rp500 hingga Rp100.000 tersebut ditemukan di rumah warga bernama Marsita. Ternyata uang yang tersimpan di dalam ember bekas cat itu merupakan tabungan Marsita yang dikumpulkannya sejak puluhan tahun lalu. Seorang warga Ansari menjelaskan uang tersebut bukan ditemukan tapi memang diambil dari rumah Marsita untuk pengobatan yang bersangkutan. Perempuan lansia yang sudah berusia 80 tahun tersebut sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Marsita menyuruh warga dan kerabatnya mengambil uang tabungan tersebut. Sayangnya uang bernilai puluhan juta rupiah itu tidak dapat digunakan karena sebagian besar rusak akibat terendam banjir. Uang itu diambil di rumahnya pada Sabtu siang, namun pada malam harinya Marsita meninggal dunia di rumah sakit. Membuka yang diamanatkan dari beliau juga untuk mencari duit yang sudah lama lah terendam itu melayang banjir 2 tahunan kemarin. Untuk menabung ini beliau mungkin sudah tahun 80-an, kalau lihat dari uang yang 500-an ini kan 92 keluarannya, mungkin mulai tahun 80 sudah bekerja dan menabung. Tapi kan uangnya ada yang rusak-rusak, hancur. Mudah-mudahan kalau ada yang memfasilitasi atau yang membantu untuk ke bank kan bisa ditukar dan uangnya untuk keperluan yang meninggal juga, untuk mungkin bawa, bahaul, dan untuk disedekahkan itu. Ansari yang merupakan kerabat dari almarhumah Marsita berharap uang ini dapat ditukarkan di bank agar dapat digunakan untuk kegiatan haul atau peringatan wafatnya Marsita. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.